Panjenengan dari mana bapaknya? Oh, dari Bandung. Kalau panjenengan bapaknya? Oh, dari Cirebon. Cirebon. Kalau panjenengan tadi? Bandungan. Ungaran Semarang ya. Untuk panjenengan yang baru datang ini, Bandung, Cirebon, sama Bandungan. Sebelum berangkat ke sini, sempat menyimak video-video terbaru saya apa belum? Sempat. Karena video-video terbaru saya itu merupakan level tingkatan tertinggi ya, di dalam laku spiritual hakikat hidup. Kalau panjenengan sempat menyimak, artinya panjenengan tidak akan kaget ketika tentang kadangan malam ini, jenengan tidak akan kaget gitu ya kalau sudah nyimak. Level atau tingkatan tertinggi berikutnya setelah tingkatan-tingkatan atau level-level tertinggi di dalam laku spiritual hakikat hidup yang sudah saya sampaikan di hari-hari kemarin, maka level tertinggi berikutnya adalah tentang kebijaksanaan. Maka kadangan kita malam ini tak lain dan tak bukan tentang kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan yang sesungguhnya? Kebijaksanaan yang sesungguhnya itu apa? Kebijaksanaan yang sesungguhnya itu adalah tentang sikap dan tentang sifat. Jadi kebijaksanaan itu sikap dan sifat di dalam berkelakuan. Artinya, kebijaksanaan itu tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancalaku atau iman, yang merupakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer yang selama ini sedang kita kaji bersama dan sedang kita praktekkan bersama. Kenapa di dalam laku spiritual hakikat hidup dibutuhkan kebijaksanaan? Karena hanya dengan kebijaksanaan ini kita bisa membebaskan yang dimaksud Tuhan dari penjara otak kita, dari setiap pemikiran-pemikiran kita. Selain kebijaksanaan, selain dengan kebijaksanaan, selain dengan wahyu pancalaku atau iman, tidak ada yang bisa membebaskan yang dimaksud Tuhan dari penjara. Karena selama ini kita sudah memenjarakan yang dimaksud Tuhan itu dengan jeruji-jeruji baja yang sangat kuat. Jadi tidak bisa keluar lagi, itu tidak bisa. Kecuali kita mati. Kita mati baru yang dimaksud Tuhan itu bisa keluar dari penjara yang kita buat selama ini. Artinya selama ini kita itu memenjarakan Tuhan. Selama ini yang dimaksud Tuhan itu kita penjara. Kita penjara di dalam otak kita, kemudian dipagar dengan teralis besi baja yang sangat kuat. Sehingga sangat tidak mungkin yang dimaksud Tuhan itu bisa lolos, bisa keluar dari penjara, bisa membebaskan dirinya dari penjara, itu sangat tidak mungkin. Kecuali jika manusia itu mati atau bertaubat.
Kalau bukan karena bertobat, atau kalau bukan karena mati, yang dimaksud Tuhan tidak bisa membebaskan dirinya dari penjara otak kita. Unik kan? Bukan cuma di penjara. Selain di penjara, yang kita maksud sebagai Tuhan ini juga kita perbudak. Mirip sekali dengan jongos. Paham jongosnya dengan? Sudah di penjara dengan teralis besi baja yang sangat kuat, sehingga menurut kita yang dimaksud Tuhan itu tidak mungkin bisa lolos. Karena kita merasa telah membuat pagar teralis besi baja. Jadi tidak mungkin Tuhan bisa lolos dari penjara. Selain itu, kita juga memperbudak. Selama yang dimaksud Tuhan itu ada di dalam penjara otak kita, kita juga memperbudaknya. Sesuka-suka kita. Semau-mau kita. Nah, ini yang selama ini kita lakukan. Nah, jadi secara logika kita itu tidak mungkin gitu loh, memuji sesuatu yang ada di dalam penjara. Kita juga tidak mungkin memohon sesuatu yang sedang ada di penjara bisa memenuhi apa yang kita minta, apa yang kita mohon. Dan sehebat apapun kekuasaannya, tidak akan pernah bisa menunjukkan kekuasaannya selama sesuatu itu ada di dalam penjara. Lah membebaskan diri dari penjara saja nggak bisa kok sampai bisa melakukan sesuatu itu kan nggak mungkin. Nah, kalau bisa melakukan sesuatu mestinya bisa keluar dari penjara itu. Namun dalam kenyataannya, menurut pemikiran kita kan Tuhan tidak bisa keluar dari penjara yang kita buat itu. Penjara yang saya maksud, penjara yang saya jadikan sebagai penggambaran, itu penjara yang seperti apa sih Pak Wel? Kita membatasi kuasa Tuhan. Kita selalu membatasi kekuasaan yang kita maksud sebagai Tuhan. Harus sampai di batas ini. Jangan melewati batas ini. Kalau sampai melewati batas ini, melanggar. Dan saya tidak suka itu. Kamu harus bernama Allah. Kalau namamu bukan Allah, saya tidak suka itu. Saya benci itu. Jadi mau tidak mau, kamu harus mau saya beri nama Allah. Kalau tidak mau menggunakan nama Allah, bukan Tuhanku. Aku benci sama kamu. Kamu harus mau saya beri nama Yesus. Kalau tidak mau saya beri nama Yesus, saya tidak suka, saya benci, kamu musuh saya. Kamu harus bernama Yang Widi. Kalau bukan Yang Widi, aku nggak suka, nggak cocok, aku benci. Dan aku akan memusuhi kamu. Selama ini kan kita memperlakukan Tuhan seperti itu. Kamu harus menjaga harta bendaku dari perampokan. Kalau sampai ada hartaku yang dicuri, dirampok, berarti kamu bodoh. Dan saya tidak suka kalau kamu bodoh. Kamu harus pinter. Kamu harus bisa menjaga hartaku. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita kecewa sama yang dimaksud Tuhan.
kita instruksi, kita protes sama yang dimaksud Tuhan. Bahkan kita meragukan yang dimaksud Tuhan. Lah Tuhan yang model beginian nih. Tuhan yang model seperti ini nih, yang bisa kita penjara, yang bisa kita perbudak, tidak lebih baik daripada diri kita. Masih lebih kuasa kita dengan Tuhan yang model seperti itu. Betapapun yang kita maksud, Tuhan itu adalah maha segalanya. Artinya tidak bisa dipenjara, itu tidak bisa. Tapi kita tetap meyakini bahwa yang dimaksud Tuhan itu ada di dalam penjara kita. Kalau tidak sesuai dengan otakku, kalau tidak sesuai dengan pemikiranku, bukan Tuhan. Yang dimaksud Tuhan adalah sesuai dengan pemikiran otakku. Nah, ini harus dihentikan. Kalau laku spiritual hakikat hidup kita mau naik ke level-level yang lebih tinggi berikutnya, ini harus dihentikan. Jangan sekali-kali memenjarakan yang dimaksud Tuhan, jangan sekali-kali memperbudak yang dimaksud Tuhan. Kenapa kita harus membebaskan yang dimaksud Tuhan dari penjara otak kita? Kenapa kita harus menghentikan perbudakan terhadap yang dimaksud Tuhan? Dikarenakan yang dimaksud Tuhan yang sesungguhnya itu adalah maha membolak-balikkan otak kita, maha membolak-balikkan hati kita, dan maha membolak-balikkan kelamin kita. Artinya, selama yang dimaksud Tuhan itu ada di dalam penjara otak kita, dan kita selalu memperbudak dia, maka selama itu kita tidak akan pernah mengenal yang sesungguhnya yang dimaksud Tuhan. Yang dimaksud Tuhan sesungguhnya adalah Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini kalau diterjemahkan, maka arti maksudnya adalah alam semesta seisinya tanpa terkecuali. Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini kalau diterjemahkan, maka arti maksudnya adalah alam semesta seisinya tanpa terkecuali. Artinya, Tuhan yang sesungguhnya itu memiliki miliaran perwujudan dan miliaran sebutan. Miliaran sebutan dan miliaran perwujudan. Nah, kalau kita memaksa yang dimaksud Tuhan untuk mau diberi nama Allah saja, berarti kita tidak akan pernah bisa manunggal jati dengan yang dimaksud Tuhan. Apalagi mengenal saja tidak. Mengenal saja tidak bisa. Mengenal saja tidak akan bisa. Apalagi sampai manunggal jati dengan yang dimaksud Tuhan. Nah, yang bisa melakukan ini hanya kebijaksanaan. Yang bisa melakukan ini adalah
hanya sikap dan sifatnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Selain itu tidak bisa, karena kita sudah terlanjur memenjarakan yang dimaksud Tuhan dan memperbudak yang dimaksud Tuhan seumur hidup kita. Artinya teralis besi penjara itu sudah berakar, sudah berkarat. Sedangkan pelatihan untuk mendapatkan kebijaksanaan tentang yang dimaksud Tuhan, maka kita harus segera mulai memanggil yang dimaksud Tuhan dengan beraneka sebutan. Namun kadar kesadarannya tetap sama, tidak goyah, tidak berubah. Itu pelatihannya. Nah, kalau kita sudah bisa memanggil yang dimaksud Tuhan dengan berbagai macam sebutan, dengan beraneka ragam sebutan, maka kebijaksanaan ini akan kita dapatkan. Atau wahyu pancalaku, atau iman, atau sikap dan sifatnya wahyu pancagaib ini yang sesungguhnya akan kita peroleh. Jadi selama kita masih kekeh yang benar itu Allah, yang lain itu tidak, maka selama itu kita tidak akan pernah bisa. Yang benar itu Yesus, selain Yesus itu nggak bisa, maka selama itu kita tidak akan pernah bisa. Yang benar itu Allah, selain itu nggak bisa. Yang benar itu yang widi, selain yang widi tidak, maka selama itu kita tidak akan pernah bisa. Dan jika kita selama itu masih seperti itu, berarti yang dimaksud Tuhan masih terkekang di dalam penjara otak kita yang sewaktu-waktu bisa kita perbudak sesuai kehendak kita. Sehingganya ketika yang dimaksud Tuhan membalikkan otak kita, yang ada hanya kekecewaan, yang ada sakit hati, ragu, bahkan tidak percaya. Ketika yang dimaksud Tuhan ini membolak-balikkan hati kita, kita akan kecewa, kita akan bersedih, bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan mencaci maki yang dimaksud Tuhan. Ketika yang dimaksud Tuhan membolak-balikkan kelamin atau syahwat kita sama, kita akan kecewa, sakit hati, ragu, protes, instruksi, bahkan putus asa. Parahnya bisa berakhir bunuh diri. Karena saking shocknya sama yang dimaksud Tuhan. Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan adalah Maha Suci. Sebelum ada kejadian, sebelum ada apa-apa, apa-apa ada, yang dimaksud Tuhan adalah Maha Suci. Maha Suci arti maksudnya itu suci, suci, sucinya suci. Itu arti maksud daripada Maha Suci. Arti maksud daripada Maha Suci adalah suci, 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 sucinya suci. Nah, 7 kali itu. Tidak terbandingkan, kesuciannya itu tidak terbandingkan.
Setelah terjadi sebuah penciptaan, apa-apa menjadi ada, maka sucinya suci ini berubah menjadi Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Itulah wujud alam semesta seisinya. Kemudian satu persatu perwujudan nyata daripada Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ini kita namai satu persatu. Kita beri nama satu persatu, kita beri stempel satu persatu. Ada yang kita namai tai ayam, ada yang kita namai tai manusia, ada yang kita namai pohon, ada yang kita namai air, ada yang kita namai langit, ada yang kita namai gunung, bukit, bumi, angin. Semua itu adalah Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Dan kita sendiri yang menamai itu, bukan Maha Suci. Kita sendiri yang menamai semua itu. Dan kita bisa menerima itu. Kita bisa menamai itu tai ayam. Tapi ketika yang dimaksud Tuhan itu sebagai benar-benar sebagai tai ayam, kita tidak mau menamai dia sebagai tai ayam. Kita menolak. Kenapa kita bisa menamai salah satu hewan dengan sebutan babi? Kenapa kita bisa menamai salah satu hewan dengan sebutan babi? Itu dikarenakan ada perwujudan, ada salah satu perwujudan yang dimaksud Tuhan menjadi seekor babi. Lalu kita menamainya sebagai babi. Artinya babi itu juga salah satu nama yang dimaksud Tuhan yang kita berikan. Lalu seiring berjalannya waktu, salah satu hewan yang kita namai sendiri sebagai babi, kita hakimi, kita hina, kita caci maki, kita najiskan, bahkan kita adili. Kemudian kita hakimi, kita adili. Sehingganya ketika Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokro ini menggerakkan otak atau pikiran kita, menggerakkan hati atau batin kita, menggerakkan kelamin atau syahwat kita, sehingga tubuh kita berlaku mirip seperti babi, kita tidak bisa mengakui bahwa itu yang menggerakkan adalah yang dimaksud Tuhan. Manunggal jati yang berarti manunggal suci atau manunggal dengan yang dimaksud Tuhan berarti manunggal dengan alam semesta seisinya. Yang artinya manunggal dengan seluruh perwujudan yang dimaksud Tuhan tanpa terkecuali. Nah ini tidak remeh. Nah kalau kita hanya bisa menamai yang dimaksud Tuhan dengan sebutan Allah, berarti kita hanya bisa manunggal dengan satu hal saja. Sedangkan yang lain tidak bisa. Nah, kalau yang disebut Allah ini ternyata hidungnya yang dimaksud Tuhan, berarti kita hanya bisa manunggal dengan hidungnya yang dimaksud Tuhan. Yang lainnya tidak bisa. Apa enggak menakutkan cuma hidung doang?
Maka untuk mendapatkan kebijaksanaan atau wahyu pancalaku atau iman yang sesungguhnya, artinya yang kuat, tidak goyah gitu loh, tidak berubah, maka segeralah latih diri panjenengan untuk menyebut yang dimaksud Tuhan sesuka-suka panjenengan, namun kesadarannya tidak berubah. Kalau ketika kita menyebut atau memanggil yang dimaksud Tuhan dengan nama Allah, ketika kita memanggil yang dimaksud Tuhan dengan sebutan Allah, itu tetap enak. Kalau kita menyebut yang dimaksud Tuhan dengan sebutan Allah, rasanya enak. Ketika kita memanggil yang dimaksud Tuhan dengan sebutan Allah, rasanya harus tetap enak. Sama saja. Ketika kita menyebut yang dimaksud Tuhan dengan nama pohon, rasanya tetap enak, tidak berubah. Ketika kita menyebut yang dimaksud Tuhan dengan nama ikan, kita tetap enak. Tidak berubah sedikit pun kesadarannya. Paham nggih? Kita ada di planet bumi ini, tak lain dan tak bukan adalah untuk menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya, yang tak lain dan tak bukan adalah miliaran perwujudan yang dimaksud Tuhan. Nah, kalau yang dimaksud Tuhan terkekang di dalam penjara kita dan kita perbudak semau kita, maka selama itu kita tidak akan pernah bisa melaksanakan apa yang harus kita lakukan di planet bumi ini. Namun, sesungguhnya kita itu selalu menjaga, selalu merawat, selalu mengelola, dan selalu menyempurnakan alam semesta seisinya. Namun, kita tidak bisa menyadarinya. Dikarenakan kita tidak bisa menyadarinya, maka apa yang kita perbuat yang sesungguhnya itu adalah kelakuan dari yang dimaksud oleh Tuhan itu sendiri. Menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya tidak maksimal hasilnya. Tidak memenuhi syarat alias tidak tepat sasaran. Padahal kita melakukannya. Sesungguhnya kita itu melakukannya. Namun dikarenakan kesadaran kita tidak mampu menyadarinya, maka apapun yang kita lakukan ini meleset dari sasaran, tidak tepat, tidak maksimal. Contoh misal, ketika saya memelihara ikan,
bukankah ikan itu bagian dari alam semesta seisinya? Ketika saya memelihara burung-burung itu, bukankah burung-burung itu bagian dari isi alam semesta? Artinya, saya sudah memelihara alam semesta, bukan? Ketika saya memberikan makan kepada ikan-ikan tersebut, ketika saya memberikan makan kepada burung-burung tersebut, berarti saya sudah melakukan apa? Mungkin panjenengan juga melakukan, bukan? Namun dikarenakan kesadaran pada umumnya tidak mampu menyadari ini, maka hasilnya tidak maksimal. Meleset dari sasaran alias tidak tepat. Menjaga, mengelola, merawat, atau memelihara, dan menyempurnakan alam semesta seisinya adalah tugas seluruh manusia yang diturunkan ke planet bumi ini. Dan sesungguhnya hidup kita sudah melakukan itu. Tanpa kita suruh, tanpa kita paksa, dan lain sebagainya. Sesungguhnya hidup kita sudah melakukan itu. Karena apa? Karena hidup kita dimasukkan ke dalam jiwa raga kita oleh Maha Hidup untuk melakukan itu. Dikarenakan kesadaran kita tidak mampu menyadarinya, maka apa yang digerak-gerikkan oleh hidup kita tidak bisa seia sekata, seiring sejalan. Sehingganya meleset dari sasaran alias tidak tepat atau luput. Ketika kita tidak merusak hutan-hutan itu, ketika kita tidak merusak sungai-sungai itu, ketika kita tidak merusak bukit-bukit itu, gunung-gunung itu, hamparan-hamparan itu, tumbuhan-tumbuhan itu, berarti kita sudah menjaga alam semesta seisinya. Ketika kita tidak mencelakai hewan-hewan itu, kita sudah menjaga alam semesta seisinya. Ketika kita menata hutan-hutan itu, bukit-bukit itu, gunung-gunung itu, sungai-sungai itu, laut-laut itu, bumi itu, berarti kita sudah memelihara alam semesta seisinya. Ketika kita mengelola lahan, menumbangkan tumbuh-tumbuhan, rerumputan, kemudian kita ganti menjadi tanaman, berarti sesungguhnya kita sedang mengelola alam semesta seisinya. Ketika kita membuat taman-taman, berarti kita sudah ketika kita memakan hewan-hewan,
memakan tumbuh-tumbuhan, meminum airnya, berarti kita sudah menyempurnakan alam semesta seisinya. Semua itu kelakuan hidup kita atas perintah Maha Hidup. Namun ketika kita menjaga alam semesta seisinya, adakah kesadaran cinta kasih sayang di dalamnya? Ketika kita merawat, mengelola alam semesta seisinya, adakah kesadaran cinta kasih sayang di dalamnya? Ketika kita menyempurnakan alam semesta seisinya, adakah kesadaran cinta kasih sayang di dalamnya? Kalau iya, kenapa ada tuntutan dari miliaran tumbuh-tumbuhan di alam ruh? Kenapa ada tuntutan dari miliaran hewan-hewan di alam ruh? Dan semuanya itulah yang menjadikan kita bermasalah di dunia ini. Jangan dikira pohon yang kau tebang dan dia tidak mencapai kesempurnaannya, tidak menuntutmu. Ada tanggung jawabnya. Jangan kau kira ayam, kambing, sapi yang kau sembelih dan dia tidak mencapai kesempurnaan, tidak menuntut panjenengan. Jangan dikira angin yang keluar masuk dari hidung panjenengan, dari mulut panjenengan, kalau sampai tidak bisa mencapai kesempurnaan, tidak menuntut panjenengan. Semua ada tanggung jawabnya, karena memang kita ada di planet bumi ini untuk itu, untuk bertanggung jawab tentang itu. Dengan memasukkan apapun melalui mulut kita dan dicerna oleh perut kita, apapun itu bisa mencapai kesempurnaannya. Namun tahukah panjenengan cara untuk menyempurnakannya? Apapun yang kita sentuh, apapun yang bersentuhan dengan kita, selama kita ada di planet bumi ini, itu adalah bentuk kelakuan kita di dalam menjaga, merawat, dan mengelola alam semesta seisinya. Namun tahukah panjenengan cara menjaga, merawat, dan mengelola alam semesta seisinya? Sesungguhnya, tanpa diingini sekalipun, melalui alam semesta seisinya,
yang bersentuhan dengan kita, yang dimaksud Tuhan manunggal jati dengan diri kita. Sesungguhnya tanpa diingini sekalipun, melalui alam semesta seisinya yang masuk melalui mulut kita, yang dimaksud Tuhan manunggal jati dengan diri kita. Namun, jika penjagaan, pengelolaan, dan perawatan serta penyempurnaan ini terjadi di luar kesadaran kita, maka bentuk daripada manunggal jati kita adalah mati. Antara jiwa, raga, dan hidup saling berpisah. Karena manunggal jatinya itu dikehendaki oleh Maha Suci, bukan jiwa raga kita. Nah, kalau manunggal jati ini atas kehendak Maha Suci, berarti akan terjadi perpisahan antara jiwa, raga, dan hidup. Kalau manunggal jati ini atas kehendak kita, maka tidak akan ada perpisahan yang terjadi dalam bentuk apapun. Karena manunggalnya ke dalam, bukan keluar. Manunggal jatinya ke dalam, bukan manunggal jati keluar. Kalau manunggal jati keluar, berarti jiwa, raga, hidup kita sirna menyatu dengan alam semesta. Itu manunggal jati yang keluar. Nah, kalau manunggal jati ke dalam, alam semesta seisinya masuk ke dalam diri. Sehingganya tidak ada yang sirna. Semuanya, segalanya, seluruhnya akan tetap di posisinya masing-masing dengan kadarnya sendiri-sendiri. Untuk yang sedang menekung, nanti setelah panjenengan selesai menekung, pulang dari pesanggrahan ini, panjenengan harus segera mulai melatih kesadaran panjenengan ketika memanggil yang dimaksud Tuhan. Sebelum terlambat. Karena hanya dengan seperti itu, satu persatu perwujudan yang dimaksud Tuhan akan keluar dari penjara yang selama ini kita buat. Manusia hidup merupakan bentuk kecerdasan. Manusia hidup merupakan bentuk kecerdasan yang dimaksud Tuhan. Artinya, serumit apapun yang dimaksud Tuhan, manusia hidup bisa. Namun hanya satu yang tidak bisa direbut oleh yang disebut manusia hidup. Apa itu? Kekuasaan Maha Suci yang bisa membolak-balikkan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Itu yang tidak bisa direbut oleh yang disebut manusia. Selain itu, dia bisa merebut. Manusia hidup bisa merebut. Manusia hidup bisa mengambil alih. Manusia hidup bisa ikut campur. Manusia hidup bisa merebutnya. Namun kekuasaan mutlak Maha Suci yang maha membolak-balikkan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat,
tidak bisa direbut atau diikut campuri oleh manusia manapun. Tidak akan pernah bisa. Dan ketika Maha Suci ini sebagai Maha membolak-balikkan, lah di sini manusia akan mengalami kepanikan yang berujung depresi, stres, titik akhirnya bunuh diri. Sungguh ironis itu. Jadi, kalau kita ingin naik ke level tertinggi di dalam laku spiritual hakikat hidup, maka kita harus membebaskan yang dimaksud Tuhan dari dalam penjara yang selama ini kita buat. Caranya membebaskan yang dimaksud Tuhan dari dalam penjara yang kita buat sendiri adalah mengembalikan jati diri yang dimaksud Tuhan itu sendiri. Jati diri yang dimaksud Tuhan itu adalah alam semesta seisinya. Jadi harus kita kembalikan satu persatu. Ada kesadaran terumit bagi para pelaku spiritual hakikat hidup. Ada kesadaran terumit di dalam laku spiritual hakikat hidup, yaitu terkait 4 sifat satrio sejati dan 3 sikap sejatinya satrio. 4 sifat satrio sejati adalah bisa membawa diri. Yang kedua bisa menempatkan diri. Yang ketiga bisa menyesuaikan diri. Dan yang keempat bisa menjaga diri. Yang kesemuanya itu jika disimpulkan adalah kebijaksanaan. Sedangkan 3 sikap sejatinya satrio adalah menghormati orang yang lebih tua. Menghormati orang yang sebaya, dan yang ketiganya menghormati orang yang lebih muda. Yang juga kalau disimpulkan adalah kebijaksanaan. Kalau yang dimaksud Tuhan berada di dalam penjara yang selama ini kita buat, maka 4 sifat satrio sejati dan 3 sikap sejatinya satrio tidak akan pernah bisa menjadi sikapnya satrio sejati dan tidak akan pernah bisa menjadi sikapnya sejatine satrio. Artinya kita tidak akan pernah bisa membawa diri tanpa kebijaksanaan. Tidak akan pernah bisa menempatkan diri tanpa kebijaksanaan. Tidak pernah bisa menyesuaikan diri tanpa kebijaksanaan, apalagi sampai menjaga diri. Jika tanpa kebijaksanaan, kita tidak akan pernah bisa menghormati orang yang lebih tua tanpa kebijaksanaan. Apalagi menghormati orang yang sebaya. Jika tanpa kebijaksanaan, terlebih orang yang lebih muda. Boro-boro kita bisa menghormati jika tanpa kebijaksanaan.
4 sikap satrio sejati, dan 3 sikap sejati ini satrio. Itulah bekal saya ketika keliling dunia. Ketika saya berkeliling dunia, mencari sebenar-benarnya yang dimaksud Tuhan saya hanya berbekal itu. Artinya, sebelum saya manunggal jati, kebijaksanaan sudah lebih dulu saya kuasai. Sehingganya, ketika saya berhasil menggapai kemanunggalan jati, saya sudah tidak sombong lagi. Ego pamrih arogan tidak bisa lagi menyentuh saya. Dan saya bisa memanggil yang dimaksud Tuhan saya walau dengan sebutan tai anjing. Saya bisa memanggil yang dimaksud Tuhan dengan sebutan tai anjing. Walaupun saya memanggil yang dimaksud Tuhan dengan sebutan tai anjing, mujizat saya tetap saya miliki. Kenapa? Karena kadar kesadaran saya tetap kontinu dan tetap universal. Bisakah panjenengan memanggil Tuhan panjenengan dengan sebutan tai anjing? Mungkin bersin-bersin kan? Bahkan mengeklaim diri, tidak mungkin Tuhan bernama tai anjing. Ya, bisa gitu. Nah, kalau otak panjenengan masih berpikir tidak mungkin Tuhan memiliki nama sebutan sebagai tai anjing, maka selama itu panjenengan masih bertuhan pada Tuhan hayalan. Logikanya, kenapa Tuhan juga bisa disebut sebagai tai anjing? Nyatanya tai anjing itu ada. Itu sebagai bukti kalau dari miliaran sebutan Tuhan, salah satunya ada sebutan atau nama tai anjing. Dalam kenyataannya tai anjing memang ada. Di awal tadi saya sudah menggugah kesadaran panjenengan bahwa yang dimaksud Tuhan adalah alam semesta seisinya. Bukankah tai anjing juga bagian dari alam semesta seisinya? Semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah perwujudan nyata daripada yang dimaksud Tuhan. Berarti karena tai anjing itu ada wujudnya, berarti tai anjing itu kan salah satu perwujudan Tuhan. Bagaimana? Jijik, najis. Kalau tai anjing itu bibirnya Tuhan bagaimana? Kalau panjenengan anggap najis, jijik, dan tidak mau manunggal dengan tai anjing, berarti panjenengan satu misal bisa manunggal dengan selain tai anjing, kecuali tai anjing nih. Nah, kalau tai anjing ini bibirnya Tuhan bagaimana? Berarti panjenengan manunggal dengan sesuatu yang tidak ada bibirnya. Apa enggak mengerikan itu? Kesimpulannya, panjenengan harus bisa memanggil yang dimaksud Tuhan dengan sebutan apapun, dengan nama apapun. Dengan kadar kesadaran yang tetap sama, kontinu, serta universal. Dan sesungguhnya saya sudah menyinggung tentang ini sejak lama sebelum
tingkatan atau level-level tertinggi tentang laku spiritual hakikat hidup mulai saya informasikan. Namun ketika itu bahasa saya sangat sederhana, yaitu universal. Universal ini adalah bahasa English atau bahasa Inggris, yang artinya tanpa terkecuali. Arti simpelnya, universal adalah tanpa terkecuali. Itu arti simpel. Namun sebelum universal, ada kalimat continue. Continue ini juga bahasa English atau bahasa Inggris yang arti simpelnya tidak pernah putus. Nyambung terus. Dan itulah sesungguh-sungguhnya yang dimaksud Tuhan. Artinya yang dimaksud Tuhan itu tidak pernah berhenti. Tidak ada putusnya. Dan tanpa terkecuali. Kesimpulan kedua, selama kesadaran cinta kasih sayang kita belum continue, belum universal, maka selama itu kita tidak akan pernah bisa mijilake Romo. Tidak akan pernah bisa menyatakan yang dimaksud Tuhan. Karena yang dimaksud Tuhannya itu tadi belum komplit. Masih belum lengkap. Tentang penyebutan nama-nama Tuhan yang jumlahnya miliaran, yaitu memenuhi alam semesta. Jangan pernah melatih diri tentang ini selagi panjenengan masih manekung atau gembleng. Namun setelah selesai manekung atau gembleng nanti, panjenengan harus mulai melatih kesadaran diri panjenengan tentang hal ini. Terutama ketika kita menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Misal contoh, sehari semalam. Ketika berhasil menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang, katakan, terima kasih ya Allah. Besoknya sehari semalam ubah. Jangan Allah lagi. Ketika berhasil menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang, katakan terima kasih Allah. Besoknya ganti lagi dengan sebutan lainnya. Terima kasih Yesus. Besoknya ganti lagi, terima kasih Yang Widi. Besoknya ganti lagi, terus semua. Harus tidak menggoyahkan keimanan kita atau wahyu pancalaku kita. Nah, kalau nama-nama sebutan secara religius sudah kita lakukan, sudah kita kuasai, ganti dengan sebutan isi alam semesta. Mulai dari yang paling tidak bisa kita terima. Jangan mulai dari yang baik-baik. Kalau dimulai dari yang baik, tanpa kita latih sekalipun kita bisa. Karena selama ini kita selalu mengeklaim bahwa yang dimaksud Tuhan itu yang baik-baik saja. Jadi tidak perlu dilatih.
Yang tidak baik-baik ini loh, seperti tai ayam, tai anjing, tai babi, asu, kire. Itu harus dilatih. Dancuk, harus dilatih di situ. Jangan takut, tidak akan marah. Yang dimaksud Tuhan tidak akan memarahi, yang dimaksud Tuhan tidak akan menghukummu, yang dimaksud Tuhan tidak akan mengutukmu. Kalau hal ini terjadi, ketika hal ini terjadi, Tuhan akan marah, menghukum, atau melaknat kita, mestinya ketika panjenengan ngatain teman panjenengan yang balelo, yang jengkelin asu, Tuhan sudah menghukum panjenengan. Karena teman kita yang jengkelin itu juga perwujudan yang dimaksud Tuhan kan. Namun kenyataannya ketika dia menjengkelkan kita dan kita katain asu, apakah Tuhan marah sama panjenengan? Jadi jangan takut Tuhan marah sama panjenengan, jangan takut Tuhan akan mengutuk panjenengan. Kalau Tuhan mengutuk panjenengan, marah sama panjenengan, bukan Tuhan itu namanya. Tuhan ding, tetap Tuhan, tapi Tuhan yang masih ada di dalam penjara kita. Ada salah satu kitab yang menjelaskan bahwa yang dimaksud Tuhan itu paling suka puja-puji yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ini yang disalahartikan oleh orang-orang religius. Disalahartikan sama orang-orang religius. Padahal arti maksud daripada penjelasan dari salah satu kitab bahwasanya yang dimaksud Tuhan itu paling suka dengan puja-puji yang diulang-ulang kali, yang diulang-ulang berkali-kali. Nah, puja-puji itu adalah kata-kata mengistimewakan atau ucapan, pemikiran yang mengistimewakan atau batin yang mengistimewakan yang dimaksud Tuhan. Misal contoh, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Cinta, Tuhan Maha Kaya, itu namanya puja-puji. Nah, yang dimaksud Tuhan itu suka sekali dengan hal seperti itu. Ini menurut kitab. Kalau memang iya yang dimaksud Tuhan itu menyukai puja-puji yang dilakukan secara berulang-ulang kali, berarti coba kalau kita itu kesadarannya tidak berubah ketika memanggil Tuhan dengan sebutan uang. Jadi gampang kan? Uang, 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 uang. Nah, Tuhannya suka kan? Dapat uang temenan kan? Kalau memang seperti itu gitu. Namun dikarenakan kita berpikir bahwa uang itu
bukan nama Tuhan, bukan nama dari yang dimaksud Tuhan, sehingganya terjadi proses. Terjadi sebuah proses di situ. Padahal kelakuan kita sudah menjadikan uang itu seperti Tuhan loh. Di luar kesadaran kita sudah memperlakukan uang itu seperti Tuhan. Tapi kita tidak mau memanggil Tuhan dengan sebutan uang itu. Paham jenengan? Pernah nggak manggil Tuhan dengan sebutan asu? Karena Tuhan tidak pantas kan? Menurut otak kita Tuhan tidak pantas kan? Menyandang gelar asu itu tidak pantas kan? Padahal kalau dicerna, anjing atau asu itu juga bagian dari isinya alam semesta. Artinya juga termasuk perwujudan yang dimaksud Tuhan itu sendiri. Artinya seluruh perwujudan yang ada di dalam alam semesta ini itu gelar sebutan yang dimaksud Tuhan. Itu perwujudan yang dimaksud Tuhan. Apapun itu. Nggak ada, sesungguhnya itu nggak ada yang bukan Tuhan, itu nggak ada sesungguhnya. Semua itu adalah perwujudan Tuhan. Supaya mudah diingat, kecerdasan kita menyebutnya dengan nama-nama yang berbeda-beda. Supaya mudah diingat. Supaya gampang dihafal. Coba kalau diberi satu nama saja, satu sebutan saja. Katakanlah cangkir. Ketika kita berkata cangkir, pasti telinga lain yang mendengar cangkir yang mana? Nah, gitu ya. Cangkir yang mana yang kau maksud? Cangkir yang mana yang kau bicarakan? Nah, agar supaya hal ini tidak terjadi, maka kecerdasan manusia hidup memberikan sebutan yang berbeda-beda. Karena sebab itu, orang-orang yang berhasil manunggal jati secara umum ketika ditanya tentang yang dimaksud Tuhan, sudah pasti dia akan menjawab, bagiku Tuhan adalah pepohonan itu, tumbuh-tumbuhan itu, hewan-hewan itu, langit itu, bumi itu, dan lain sebagainya. Pasti dia akan menjawab seperti itu. Kalau panjenengan bertanya tentang Tuhan kepada seseorang dan seseorang itu menjawabnya seperti itu, hati-hati karena dia sudah berhasil mencapai tingkatan spiritual hakikat hidup yang sangat tinggi. Jadi yang dimaksud Tuhan tidak ada di dalam penjara bagi dia. Tuhan tidak ada di dalam kotak bagi dia. Tidak ada di dalam kamar, tidak ada di dalam dompet. Tuhan ya ada di alam semesta ini. Sehingganya tidak pusing ketika dia menghadap. Ketika dia menghadap kepada yang dimaksud Tuhan, dia tidak bingung, tidak pusing.
Ketika dia berdoa, dia tidak pusing, tidak bingung. Karena yang dimaksud Tuhan ada di mana-mana. Tidak ada di satu tempat saja. Jadi jangan pernah berpikir, jangan sekali-kali membaca doa di toilet, karena toilet itu tempat kotor. Jangankan toilet, di dalam tanah atau di atas tanah yang ada bangkainya, di situ juga ada yang dimaksud Tuhan. Nah, kalau kesadaran kita sudah sekontinu itu, kalau kesadaran kita sudah seuniversal itu, kita pasti punya malu. Kita pasti punya malu. Kita bisanya ndak punya malu karena Tuhannya ada di kamar saya. Selain di kamar saya nggak ada Tuhan, makanya ndak punya malu. Karena di luar kamar saya tidak ada Tuhan, artinya Tuhan ndak tahu kan? Yang Tuhannya ada di kamar saya tok. Ketika kamar saya tutup, nah Tuhan ndak tahu di luar, bagian luar kan Tuhan nggak tahu. Makanya kita ndak punya malu. Untuk panjenengan yang dari Ngawi, sudah pernah manekung kan panjenengan? Sudah pernah melakukan itu enggak? Proses. Lama amat prosesnya. Romo kependekan daripada roh mono atau roh tunggal atau roh esa. Artinya Romo ini bukan Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, atau bukan alam semesta seisinya, melainkan Maha Suci. Romo adalah Maha Suci. Sebelum apa-apa ada, sebelum terjadi penciptaan, Maha Suci itu spiritual umum. Romo itu Jawa. Kalimat Jawa atau kata-kata Jawa. Jadi Romo dengan Maha Suci itu sesungguhnya nggak ada bedanya. Sama-sama suci, sucinya suci. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena apa-apa belum ada, belum terjadi sebuah penciptaan. Nah, ketika kita berpikir tentang Romo atau membatin tentang Romo atau berkeinginan tentang Romo, apalagi sampai terucap kata-kata Romo,
Jika kesadarannya tidak universal, hambar. Tidak akan ada apa-apanya. Karena Romo adalah tinggi sekali. Lebih tinggi daripada Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Atau alam semesta seisinya. Lebih tinggi dari itu. Karena apa? Karena alam semesta seisinya atau Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu kan sakwise ono. Sesudah ada. Sebelum ada itu masih Romo. Sebelum ada itu masih Maha Suci. Sebelum ada itu masih Esa, masih tunggal. Dia belum memiliki perwujudan-perwujudan yang jumlahnya miliaran itu tadi. Artinya ketika kita terbesit Romo, ini sudah bisa dipastikan jiwa raga kita akan bergetar. Jiwa raga kita akan bergetar. Enggak bergetar, lawang masih nolak tai anjing. Masih nolak tai anjing. Romonya belum lengkap, makanya tidak menggetarkan. Enggak berbobot. Jadi tidak semua pencapai manunggal jati itu mampu sesungguhnya ya. Tidak semua para pencapai manunggal jati itu mampu mengucapkan Romo. Karena Romo ini tidak ringan ya. Romo itu tidak ringan. Maha Suci itu tidak ringan. Itu berat sekali. Pengucapannya harus bergetar. Karena berbobot, berat sekali itu. Romo atau Maha Suci itu berbobot sekali, berat. Artinya pasti akan bergetar. Tidak bergetar, lawang belum lengkap. Mungkin masih belum punya telinga, nggak ada telinganya, atau nggak ada hidungnya, atau nggak ada tangannya satu. Karena masih ada penolakan, belum universal, belum seluruhnya. Ketika kita melakukan patrap samadhi mijil sowan, di dalam bacaan mijil ada kalimat Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono yang berarti alam semesta seisinya. Tidak universal kesadarannya ketika bersamadhi. Oh, mumet jenengan. Ikrarnya kan alam semesta seisinya. Lah kok nggak universal? Pusing jenengan situ. Ikrarnya, niatnya, tujuannya menghadap alam semesta seisinya. Kok tidak universal kesadarannya ketika bersamadhi? Pusing jenengan. Kita harus bisa memanggil Maha Suci dengan sebutan nama botol, rokok, asbak. Ikan, burung, pohon, rumput, kambing, babi, anjing, sapi, kuda, semuanya harus bisa di situ. Belum bisa berarti belum tinggi. Masih berada di level-level yang sudah saya uraikan di hari-hari kemarin-kemarin itu.
Belum sampai di tahapan ini. Belum sampai di level ini. Kalau sudah bisa memanggil yang dimaksud Tuhan dengan berbagai macam aneka sebutan nama, sudah pasti bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Sifatnya, sikapnya sudah pasti bisa menghormati orang yang lebih tua, bisa menghormati orang yang sebaya, bisa menghormati orang yang lebih muda. Itu pasti, tidak bisa tidak. Lah, di titik ini akan dimulai pembebasan diri dari masalah-masalah baru. Karma-karma baru. Artinya, setelah manekung, setelah selesai manekung atau gembleng, panjenengan sudah tidak bisa disentuh lagi oleh masalah-masalah. Tidak bisa disentuh lagi oleh karma-karma. Karena apa? Karena kesadaran cinta kasih sayang kita bisa menempati posisi apapun dan dimanapun. Bisa manunggal, bisa menyatu dengan apapun. Nah, sesungguhnya itu bukan cuma karma atau masalah. Apapun. Apapun yang ada di hadapan kita, kita akan menjadi apapun yang ada di hadapan kita itu. Kita akan manunggal dengan apapun yang ada di hadapan kita itu. Sehingganya masalah sekalipun tidak menjadi masalah. Karma apapun tidak akan menjadi karma. Nggak ngefek sama kita, nggak ngefek. Pasti panjenengan pernah kan berhadapan dengan pemikiran otak panjenengan sendiri. Pasti panjenengan pernah. Nek ora Allah kayak kurang srek. Kalau bukan Romo kayak piye gitu lah. Kalau ndak Allah kayak kurang pas. Kayak kurang mantep. Lah, kejadian itu menandakan kalau kesadaran cinta kasih sayang kita belum universal sesungguhnya. Kenapa kok belum universal? Karena yang dimaksud Tuhan, Romo atau Maha Suci masih di dalam penjara. Belum bebas dia, makanya sulit. Untuk universal itu sulit. Selama yang dimaksud Tuhan itu masih ada di dalam penjara, tidak akan bisa universal itu. Sulit. Harus kita bebaskan dulu yang dimaksud Tuhan. Baru kesadaran cinta kasih sayang kita bisa universal. Nah, kalau kesadaran cinta kasih sayang kita sudah universal, siap-siap. Karena di setiap detiknya akan terjadi kemanunggalan. Dan kemanunggalan ini, di setiap kejadian kemanunggalan, itu ada mujizatnya. Ada mujizatnya. Satu misal, saya bisa bercumbu dengan tai ayam, maka seketika itu saya akan manunggal dengan tai ayam. Dan ketika kemanunggalan saya dengan tai ayam itu terjadi, mujizat ada di dalamnya.
Itu contoh. Bukan cuma tai ayam aja loh ya. Masa harus saya sebutkan satu persatu. Apapun yang bisa kita terima. Apapun yang bisa kita hadapi. Apapun yang bisa kita lakukan. Apapun yang bisa kita nikmati. Apapun yang bisa kita syukuri, maka akan manunggal secara otomatis dengan diri kita. Dan kejadian manunggalnya itu pasti ada mujizat. Tidak bisa tidak, itu pasti ada mujizat. Tidak bisa tidak. Karena apa? Karena tidak ada satupun isi alam semesta yang tidak ingin sempurna. Tidak ada satupun isi alam semesta yang tidak mau sempurna. Semua isi alam semesta tanpa terkecuali ingin sempurna, butuh sempurna. Dan yang punya pabrik penyempurnaan ini hanya manusia hidup. Artinya apapun itu yang bisa menyentuh manusia-manusia, yang bisa menyempurnakan mereka, mereka itu punya ucapan terima kasih. Pasti mereka itu mengucapkan terima kasih kepada kita. Bedanya dengan kita, ucapan terima kasih mereka itu ada wujudnya. Kalau kita kan cuma mulut doang, terima kasih. Nah, ucapan terima kasih dari apapun yang berhasil mencapai kesempurnaan melalui manunggal jati kita, itu yang saya maksud mujizat. Dan mujizatnya itu pasti sesuai dengan sikon kita. Mujizatnya itu pasti sama dengan sikon kita. Misalkan, ketika kemanunggalan jati itu terjadi, sikon saya dalam sikon haus, maka wujud dari ucapan terima kasih dari sesuatu yang baru saja manunggal jati dengan saya, itu saya ketemu air, bisa minum. Salah satu contohnya itu seperti itu. Sesuai dengan sikon kita pada saat terjadinya manunggal jati, mujizatnya. Ini Pak pasti jenengan suka nih, yang berikut ini pasti jenengan senang. Artinya ketika manunggal jati ini terjadi, sikon kita lagi nggak punya duit, ayo pasti seneng toh. Sikon kita lagi nggak punya uang, nah, maka wujud bentuk ucapan terima kasih dari sesuatu yang baru saja manunggal jati dengan kita pasti adalah uang. Itu yang saya maksud mujizat. Tidak seperti kita boro-boro ngucapin terima kasih. Terima kasih aja cuma di mulut doang kan. Tapi kalau isi alam semesta seisinya, ucapan terima kasihnya itu ada wujudnya. Saking senengnya berhasil sempurna. Tapi kalau tidak bersempurna, ada tuntutan. Tidak ada satupun perwujudan yang tidak punya ruh. Tidak ada satupun perwujudan yang tidak ada ruh di dalamnya. Ketika perwujudan yang menjadi rumahnya ruh ini tadi dihancurkan, berarti ruhnya sudah tidak punya rumah lagi kan? Itu kenapa dia nuntut? Rumahku kok hancurkan, aku lalu kok apakan ini? Ini yang dimaksud karma itu seperti itu. Jadi jangan dikira di dalam sebatang rokok ini nggak ada ruhnya, itu jangan dikira. Dan sebatang rokok ini berarti kan rumahnya ruh kan, entah ada berapa ruh di dalam sebatang rokok ini. Karena apa? Karena di dalam satu batang rokok ini belum tentu satu pohon tembakau kan.
tidak menutup kemungkinan dari beberapa pohon tembakau. Karena diaduk, dicampur menjadi satu batang rokok ini. Nah, kalau satu batang rokok ini asal-usulnya dari 7 pohon tembakau, atau 5 pohon tembakau, atau 3 pohon tembakau, berarti ada 3 ruh di sini kan? Nah, rumahnya kita hancurkan. Nah, gimana? Kalau jenengan punya rumah, rumahnya saya hancurkan, gimana jenengan sebagai tuan rumah? Ini gambarannya sama seperti itu. Terkait ini, para pendahulu kita mengatakan, ora gampang wong urip ing alam dunya lamun tanwikan mring kuncinya. Tidak mudah orang hidup di dunia ini kalau tidak mengetahui siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Rumit manusia itu. Tidak sama dengan makhluk-makhluk lain itu tidak sama. Nah, karena kerumitan itu tadi, makhluk lain menyebut kita adalah makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Bahkan Maha Suci mengatakan manusia adalah makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhlukku yang lain. Karena di pundaknya ada tanggung jawab menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Rumit banget tuh. Nah, kalau kesadaran cinta kasih sayang kita tidak mampu menyadari yang dimaksud Tuhan, yang perwujudannya adalah alam semesta seisinya, Allah kobel-kobelnya dengan bergerak sedikit kentut, bergerak sedikit kentut. Saking nggak mampunya nahan kan, kentat kentut tok. Itulah sesungguhnya kebijaksanaan. Itulah sesungguhnya wahyu pancalaku atau iman yang sedang kita kaji bersama selama ini, yang sedang kita praktekkan bersama selama ini. Dikarenakan tahapannya sudah sampai, maka segeralah melatih diri panjenengan untuk bisa memanggil yang dimaksud Tuhan dengan berbagai macam aneka sebutan. Sesuka-suka panjenengan. Jangan takut, yang dimaksud Tuhan tidak akan marah. Tidak akan menghukum panjenengan. Tidak akan melaknat panjenengan. Tidak akan kualat, percayalah. Karena seluruh sebutan sudah pernah saya gunakan untuk memanggil yang dimaksud Tuhan. Dan saya tidak pernah mendapat laknat dari yang dimaksud Tuhan. Oke. Dan kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Boleh-boleh saja. Yang penting kesadarannya jangan menuju saya. Nah, kalau kesadarannya menuju saya kan mau tidak mau harus ngasih uang terus ke saya kan. Nah, saya Tuhannya.